Tes, kembali lagi kita akan belajar materi tes intelijensi umum, khususnya bagian penarikan kesimpulan menggunakan penalaran logis. Nah, teman-teman, dalam penarikan kesimpulan, ini kita dapat menggunakan 3 cara ya teman-teman. Pertama, menggunakan silogisme hipotesis murni. Yang kedua, kita dapat menggunakan modus ponens, dan yang ketiga kita dapat menggunakan modus tollens. Perlu diingat, ketiga cara penarikan kesimpulan ini hanya dapat digunakan untuk jenis premis atau jenis verbal silogisme yang merupakan implikasi ya. Kita udah belajar nih ya, implikasi itu notasinya ada tanda panahnya, lalu ada 2 huruf, sebelum dan sesudah tanda panah. Dibacanya misalnya dengan notasi P dan Q, yaitu jika P maka Q. Nah, kita ingin mengingat kembali nih, kalau P atau notasi sebelum tanda panah itu akan berfungsi sebagai antecedent atau penyebab. Sedangkan untuk notasi setelah tanda panah itu berupa konsekuen atau akibat. Sebagai contoh, jika besok hari Minggu saya tidak pergi bekerja. Nah, di sini kita tahu bahwa premis tersebut merupakan suatu jenis implikasi. Kenapa? Yang pertama di sini ada kata-kata jika dan ada suatu hubungan kasualitas atau sebab akibat ya. Di sini kita bisa mengatakan kalau jika besok hari Minggu, nah ini merupakan P atau penyebab atau bisa juga disebut antecedent. Sedangkan untuk kata-kata saya tidak pergi bekerja, ini merupakan suatu akibat atau konsekuen, sehingga notasinya Q. Jadi dibaca jika P maka Q. Jadi dibacanya jika P maka Q. Cara pertama untuk penarikan kesimpulan yaitu kita menggunakan silogisme hipotesis murni. Sebenarnya silogisme hipotesis murni itu adalah penentuan kesimpulan dari 2 premis yang memiliki unsur sama, teman-teman. Jadi, silogisme hipotesis murni ini hanya bisa digunakan apabila terdapat unsur yang sama. Misalnya, pada premis pertama itu ada pernyataan jika P maka Q. Lalu, di premis kedua itu ada pernyataan jika Q maka R. Kesimpulannya dapat menjadi jika P maka R. Nah, dari mana kesimpulan jika P maka R? Di sini kalau teman-teman studiku perhatikan, di sini premis pertama dan premis kedua memiliki unsur yang sama atau unsur sejenis berupa unsur notasi Q ya. Kalau di premis 1 itu ada jika P maka Q. Di premis 2 jika Q maka R. Nah, keduanya baik premis 1 maupun premis 2 ada unsur yang sama, yaitu unsur notasi Q-nya. Yang perlu menjadi perhatian dan menjadi titik penekanan pada penggunaan silogisme hipotesis murni, bahwa letak unsur sejenisnya itu ditentukan ya teman-teman, jadi nggak bisa sembarangan. Pada premis 1, unsur yang sejenis itu letaknya harus di belakang atau di bagian konsekuen. Sedangkan di premis kedua, itu letak unsur yang sama harus di depan. Dia berfungsi sebagai antecedent atau sebagai penyebab. Nah, kalau letak posisinya sudah sesuai, itu bisa kita coret nih unsur yang sama atau unsur sejenis. Sehingga kita tersisa unsur jika P maka R. Seperti itu. Misalnya, jika saya belajar, maka saya akan pintar. Jika saya pintar, maka saya akan naik kelas. Nah, kesimpulannya bagaimana nih? Pertama-tama, teman-teman perlu ingat dulu bagaimana notasi implikasi dari masing-masing premis. Kita urai satu-satu. Pada premis pertama, jika saya belajar, maka saya akan pintar. Jika saya belajarnya ini adalah P, dan maka saya akan pintarnya ini menjadi Q. Sehingga dibaca jika P maka Q. Premis kedua, jika pintar, saya akan naik kelas. Nah, pada intinya Q itu sama-sama menyimbolkan atau sama-sama melambangkan ada unsur pintarnya. Begitu. Makanya dia ada unsur yang sama. Nah, dari letak posisinya ini sudah sesuai ya dengan aturan silogisme hipotesis murni, bahwa unsur yang sama
di premis 1 itu letaknya harus di belakang, di bagian konsekuen. Sedangkan di premis kedua itu letaknya harus di depan, sebagai penyebab atau antecedent. Karena letak unsur sejenisnya sudah sesuai, maka bisa kita coret, sehingga kita dapat menarik kesimpulan jika P maka R. Sehingga dibaca, jika belajar maka saya akan naik kelas. Yang kedua adalah modus ponens. Penarikan kesimpulan menggunakan modus ponens itu kita berangkat dari premis pertama berupa implikasi, misalnya jika P maka Q. Nah, di sini yang unik. Premis keduanya itu merupakan anteseden dari premis pertama atau penyebab dari premis pertama. Karena premis pertama di sini adalah P, maka premis keduanya juga P. Begitu. Sehingga kesimpulannya dapat diperoleh, ya sudah, konsekuen dari premis pertama atau Q. Di sini penekanannya adalah premis yang dituliskan di premis kedua. Seandainya pada premis kedua ini dia tidak sama dengan anteseden atau penyebab di premis pertama, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena modus ponens itu mengharuskan premis 1 dan premis 2 memiliki unsur anteseden yang sama. Di premis kedua itu merupakan pernyataan berupa premis anteseden. Sebagai contoh, jika saya belajar, maka saya akan pintar. Lalu di premis kedua, saya belajar. Nah, bagaimana kesimpulannya? Tentu kita harus mencari notasi dari masing-masing premis. Kita mulai dari premis yang pertama. Premis pertama itu menyebutkan jika saya belajar, maka saya akan pintar. Jika P, maka Q. Lalu di premis kedua, saya belajar. Nah, di sini udah jelas kelihatan ya teman-teman bahwa kata-kata di premis pertama dan premis kedua itu sama bunyinya. Jadi kesimpulannya adalah Q, yaitu saya pintar. Lalu penarikan kesimpulan yang ketiga adalah modus tollens. Pada modus tollens kita berangkat dari premis pertama, yaitu implikasi jika P maka Q. Nah, namun yang membedakan di premis kedua itu merupakan pernyataan negasi dari konsekuen premis pertama. Sehingga kesimpulannya adalah anteseden premis pertama atau negasi P. Lalu bagaimana kasusnya jika pada premis kedua ini bukan merupakan negasi dari konsekuen premis pertama? Tentu tidak dapat ditarik kesimpulan. Pada intinya, penarikan kesimpulan baik dengan silogisme hipotesis murni, modus ponens, ataupun modus tollens itu ketiga-tiganya harus memiliki aturan yang sudah teman-teman pelajari di layar. Nah, kalau di modus tollens, pokoknya premis kedua itu harus bentuk negasi dari konsekuen premis pertama. Sehingga kesimpulannya adalah negasi P atau negasi dari anteseden. Sebagai contoh, jika saya belajar, maka saya akan pintar. Saya tidak pintar. Nah, kesimpulannya bagaimana ya? Tentu, kita harus mencari notasi dari masing-masing premis. Premis pertama, jika saya belajar, maka saya akan pintar. Nah, ini premis implikasi jika P maka Q. Lalu di premis kedua, saya tidak pintar. Nah, kalau di premis pertama Q-nya adalah saya akan pintar, dia bermakna positif. Lalu di premis 2 ini adalah mengnegasi. Berarti kebalikan maknanya, kebalikan makna dari Q. Jadi dari makna positif kita ubah ke maknanya yang negatif dengan menambahkan kata tidak, saya tidak pintar. Berarti kesimpulannya karena sudah sesuai dengan aturan modus tollens yaitu adalah negasi P. Saya tidak belajar. Tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman saat mengerjakan tes ujian TIU itu akan menemukan soal dengan 3 premis. Lalu bagaimana nih kita cara menarik kesimpulannya? Padahal tadi kita belajar hanya sebatas 2 premis saja. Kita langsung lihat soal aja. Misalnya ada premis jika hari ini tidak hujan, saya tidak akan membawa payung. Jika hari ini hujan, saya akan membawa topi. Saya tidak membawa topi. Kesimpulannya seperti apa ya?
Teman-teman studiku, dalam menarik kesimpulan dengan 3 premis, teman-teman studiku harus ingat studi bus. Yang pertama, kita wajib mengidentifikasi notasi dari masing-masing premis ya. Yang kedua, lalu kita bisa mengerjakan 2 dari 3 premis atau lebih yang memiliki unsur sama. Lalu yang ketiga, kita wajib menggunakan aturan penarikan kesimpulan, yaitu silogisme hipotesis murni, modus ponen, ataupun modus tollens. Kita bisa pilih dari ketiganya ya. Kita mulai dari langkah yang pertama. Kita perlu mengidentifikasi notasi dari masing-masing premis. Kita mulai dari premis yang pertama. Jika hari ini tidak hujan, saya tidak akan membawa payung. Di premis pertama, ini kita bisa lihat ya, ada kata-kata bermakna negatif, yaitu tidak. Di sini juga ada kata tidak. Berarti, untuk kata-kata jika hari ini tidak hujan, itu bisa kita notasikan sebagai negasi P. Lalu, kata-kata saya tidak akan membawa payung. Nah, di sini ada kata tidak. Berarti, ki-nya atau akibatnya kita juga menambahkan lambang negasi. Di premis kedua, jika hari ini hujan, saya akan membawa topi. Nah, coba teman-teman perhatikan yang ada di premis pertama. Di premis pertama kita sudah membahas tentang hujan. Meskipun di sini ada notasi negasinya ya, berupa ada kalimat negatifnya tidak. Nah, di premis kedua, karena di sini maknanya sebenarnya sama-sama membicarakan hari ini hujan, berarti kita bisa memberi notasi P. Notasinya sama dengan premis pertama. Namun, karena premis kedua ini bermakna positif, jadi kita juga tulisnya hanya P saja, tanpa ada lambang negasi. Lalu yang di premis kedua juga ada makna baru atau ada premis baru, yaitu tentang topi. Saya akan membawa topi. Karena ini merupakan unsur baru, tentu kita wajib memberi notasi yang baru juga. Nah, misalnya pada soal kita beri notasi baru berupa R. Saya akan membawa topi. Di premis ketiga, saya tidak membawa topi. Nah, ini merupakan negasi atau kebalikan dari unsur R yang tadi sudah kita notasikan sebelumnya. Berarti di premis ketiga itu notasinya adalah negasi R. Setelah kita identifikasi bentuk implikasinya, lalu kita dapat tulis nih untuk masing-masing premis. Premis pertama bentuknya implikasi jika maka. Jadi jika hari ini tidak hujan, saya tidak akan membawa payung. Dapat kita tulis jika negasi P, maka negasi Ki. Di premis kedua bentuknya implikasi juga. Jika hari ini hujan, saya akan membawa topi. Bisa kita tulis premis 2-nya, jika P, maka R. Untuk premis 3, saya tidak membawa topi. Di premis ketiga ini hanya satu premis saja ya. Berarti kita dapat menuliskannya negasi R saja. Langkah kedua adalah kita dapat mengerjakan 2 dari 3 premis yang memiliki unsur yang sama. Misalnya, pada soal atau pada di layar, kita dapat melihat nih, ternyata premis kedua dan premis ketiga dapat dikerjakan terlebih dahulu karena ada unsur sama yang bisa dikerjakan dengan aturan penarikan kesimpulan. Kalau teman-teman lihat premis 2 dan premis 3 secara sekilas, ini bentuknya sangat familiar ya kita. Ada premis yang pertama itu. Nah, premis jika P maka R, lalu diikuti negasi R. Maka kita dapat menggunakan aturan dari modus tollens, yaitu ketika premis selanjutnya itu merupakan negasi dari konsekuen atau akibat premis sebelumnya. Berarti di sini pasti premis kedua dan premis ketiga dalam soal jawabannya adalah negasi P. Tapi kita belum selesai karena kita masih ada satu premis dulu yang belum dikerjakan, yaitu premis 1. Oleh karena itu, kita bandingkan premis yang sudah kita ambil kesimpulan 2 dari 3, yaitu premis 2 dan 3, dengan premis pertama. Premis 2 dan 3 tadi sudah kita peroleh ya dari aturan modus tollens. Lalu premis pertama tinggal kita pindahkan saja. Lalu kalau kita lihat ini tidak dapat ditarik kesimpulan
karena tidak memenuhi salah satu dari 3 aturan penarikan kesimpulan. Kalau kita lihat di sini sama-sama ada negasi ya. Sedangkan di 3 aturan penarikan kesimpulan, yaitu silogisme hipotesis murni, modus ponen, dan modus tolen, itu tidak ada yang menggunakan negasi depan belakang dan atas bawah seperti ini ya. Sehingga teman-teman dapat menggunakan transformasi implikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tujuan dari transformasi implikasi ini adalah supaya kita dapat mengerjakan nih teman-teman penarikan kesimpulan atas premis yang nggak memenuhi aturan, tapi mereka ini memiliki unsur yang sama. Kita lihat di premis pertama. Di premis pertama, kalau kita analisis, ini memiliki bentuk negasi pada anteseden dan konsekuen. Lalu langkah selanjutnya adalah kita coba cari bentuk yang serupa atau sejenis atau yang memiliki pola yang sama dengan premis pertama. Kalau berdasarkan tabel, ternyata bentuk premis pertama ini sangat mirip dengan bentuk pada tabel di baris kedua ya. Sehingga kita dapat mengubah premis pertama ini ke bentuk implikasinya atau bentuk ekuivalennya, yaitu kalau pada tabel adalah jika P maka Q. Nah, meskipun premis pada soal adalah negasi P dan negasi Q, terus pada tabel ini negasi Q, negasi P. Nah, ini tidak menjadi suatu masalah karena titik penekanan pada transformasi bentuk implikasi itu bukan pada notasi hurufnya, tetapi pada pertukaran posisi, bentuk, dan aspek negasinya ya. Nah, teman-teman, jika dilihat, premis pada tabel ini dapat diubah bentuknya menjadi jika P maka Q. Seperti di tabel ya. Kita lihat. Dengan cara posisi Q dan P-nya itu ditukar. Jadi Q yang tadinya di depan berubah menjadi di belakang, lalu negasinya dinegasikan kembali sehingga negasinya hilang. Lalu yang P yang tadinya di belakang berubah menjadi di depan dan bentuk negasinya juga hilang. Jadi ini dapat kita katakan mirip ya konsepnya dengan kontraposisi yang merupakan salah satu jenis implikasi. Sehingga kalau kita cocokkan dengan pola yang terdapat di tabel, maka akan menjadi implikasi jika Q maka P. Jadi yang tadinya awalnya P-nya di depan berubah ke belakang, lalu bentuk negasinya hilang. Sama dengan huruf Q. Q yang tadinya di belakang berubah menjadi di depan, dan bentuk negasinya juga hilang. Bentuk implikasi atau tanda implikasinya masih tetap. Lalu jika kita sandingkan premis kedua dan ketiga, nah, hasil transformasinya ini sudah memenuhi salah satu aturan penarikan kesimpulan. Kalau kita lihat sekilas, ini sangat memenuhi aturan modus tollens ya. Jadi, premis yang ada di bawahnya ini merupakan bentuk negasi dari premis konsekuen di premis sebelumnya. Berdasarkan aturan modus tollens, kita tahu bahwa apabila jika Q maka P, lalu premis selanjutnya adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Kalau kita cocokkan notasi dengan kalimat premis yang sudah kita buat di awal pengerjaan, kita bisa melihat nih, negasi Q. Nah, negasi Q ini sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi jawabannya pasti adalah saya tidak akan membawa payung. Kalau tadi kita mengerjakan dari premis kedua dan ketiga, lalu bagaimana jika yang dikerjakan pertama kali adalah premis pertama dan kedua dulu? Karena ada unsur yang sama nih, yaitu unsur P. Sebenarnya tahap pengerjaannya itu sama aja nih teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi notasi yang terdapat di premis. Nah, karena tidak ada perubahan premis, maka bentuk tabelnya atau notasinya masih sama dengan yang sebelumnya ya teman-teman.
tinggal bagaimana cara kita mengerjakan. Kalau tadi kita mengerjakan dari premis kedua dan premis ketiga dulu, sekarang kita coba mengerjakan dari premis pertama dan premis kedua dulu ya. Kalau kita lihat, meskipun mengandung unsur notasi yang sama, yaitu unsur P, tetapi premis pertama ini dan premis kedua tidak bisa langsung dikerjakan atau tidak bisa ditarik kesimpulan karena tidak memenuhi salah satu dari 3 aturan penarikan kesimpulan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang silogisme hipotesis murni, lalu ada modus ponen dan tolen, ini belum memenuhi ya, karena di sini masih ada negasi, lalu bentuknya juga masih belum beraturan. Nah, jangan risau, kalau begitu kita bisa mengupayakan untuk penarikan kesimpulan dengan salah satunya adalah kita transformasi implikasi apabila suatu premis tidak memenuhi aturannya. Misalnya pada premis 1 ingin diubah, ditransformasikan supaya dapat ditarik kesimpulan. Kita perlu identifikasi implikasi mana sih yang mirip bentuknya atau mirip polanya dengan premis pertama. Ternyata implikasi pada premis pertama ini dapat diubah ke bentuk premis sejenis. Nah, ini sama-sama masih menggunakan informasi pada tabel di baris yang kedua ya. Jadi, yang Q-nya di depan berubah jadi ke belakang, lalu negasinya hilang. Yang P, yang tadinya di belakang, berubah ke depan, dan negasinya juga hilang. Setelah ditransformasi, ternyata premis pertama ini memenuhi aturan penarikan kesimpulan, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan aturan silogisme hipotesis murni. Nah, karena unsur P-nya sudah sesuai letaknya dan sudah memenuhi ketentuan, kita bisa tarik kesimpulan. Sehingga premis pertama dan kedua itu adalah jika Q maka R. Lalu, kita belum selesai, karena kalau tadi kita mengerjakan premis pertama dan premis kedua, ini masih ada premis ketiga, teman-teman. Premis ketiganya ya sudah, tinggal kita tarik lagi kesimpulan dari hasil premis 1 dan 2. Premis 1 dan 2, jika Q maka R. Nah, di premis ketiganya negasi R. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, kalau premis yang akan kita tarik kesimpulannya ini memenuhi salah satu aturan penarikan kesimpulan yaitu modus tollens. Jadi di sini jika Q maka R, lalu premis ketiganya negasi R. Nah, ini sudah sesuai ketentuan. Kesimpulannya adalah negasi Q. Sehingga hasilnya pun akan tetap sama, yaitu bukan Q atau negasi Q. Jadi baik kita mau mengerjakan dari premis pertama, premis kedua, lalu premis ketiga, atau kita mau mengerjakan premis kedua dan premis ketiga baru ke premis pertama, itu sama saja. Hasilnya kalau pada soal di sini adalah negasi Q. Nah, negasi Q ini kalimatnya adalah saya tidak akan membawa payung. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan terkait penarikan kesimpulan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.